Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter. Aksan. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui Bapak? Mau ingin siapa? sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah sebentar. Kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan menjabat penolak informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Ya. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Kami, ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui, ya kan saya lawyer Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini doktor dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau kami dihadapkan dengan satpam, padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa? Pejabat di sini, yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyambut ini, Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjawab dengan Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong Enggak, dulu kan satu dia. ini apa penunjuknya Pak? Iya, Pak. Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. saya mau sampaikan. Iya. Ini Saya lawyer, ini Pak. Bapak tunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban prosedurnya. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Iya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu. Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Ketua. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka kan Gini, tahu abang maksudnya, orang kita kan di sono. Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada di sini ada orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu. kita terima. Oke. Ada proses. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, aku udah. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda tangan. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan Saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat, Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Ya, pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B membuka berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik? Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Oh, enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham, menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Kasihan Berarti Bu saya balik Ova. Pak. Saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke Universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Iya. Bisa tiba-tiba minta seluruh Oke, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar dari teman-teman kita soal video kita di atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan bahwasanya kampus bukan tempat pembohong penipu, tapi tempat terhormat bagi generasi muda. Cari ilmu yang bermanfaat bagi negara dan bangsa. Kampus harus bersih dari penjahat yang khianat bangsa dan penipu. Ya, tangkap, adili pengkhianat NKRI sampai akar-akarnya biar rakyat Indonesia aman, adil, makmur, dan merdeka. Ya, setuju sekali, yang tetap istiqomah yang harus kita dukung dan didoakan, gak seperti Profesor Koboi, profesor tapi pilih pelimpan, silau sama duit jadi perjuangan kolab sama iming-iming. Ya, kan sudah banyak dokumen aspal digunakan jadi pejabat terus dilaporkan dicopot jabatannya. Mestinya harus diproses dulu terbukti asli apa aspal baru itu benar. Ya, uang bisa bermain atas segala cara, bro. Satu yang rakyat minta, perlihatkan ijazah asli, jangan yang palsu. Dan Jokowi harus hadir ke pengadilan untuk membuktikan. Sampai sekarang kok masih ngumpet. Ya, kalau memang ijazahnya asli, kenapa takut hadir? Atau memang benar kata Roy Suryo, dia pembohong besar. Ya, tapi anehnya ijazahnya diragukan keasliannya, nggak berani menunjukkan keasliannya sampai minta ke pengadilan untuk kebenaran. Ya, nggak seperti Asrul Sani langsung secara terbuka lewat media massa, nggak berlarut-larut. Ya. Semoga perjuangan kebenaran dan keadilan Bu Dr. Tifa CS sehat selalu, dimudahkan, dilancarkan, dan dilindungi Tuhan. Ya. Bela Jokowi akhirnya terperangkap hukum, juga segera proses hukum UGM dan Jokowi. Termul-termul masih aja ngeyel, ijazah Jokowi bodoh, nggak terima, seret termul-termulnya sekalian. Mungkin di tiap orang cerdas dan pintar menyimpan hati rakus dan serakah. Ingat, kematian pasti menunggumu entah kapan. Rakyat dan masyarakat belaka bisa dibohongi, tapi keadilan akhirat pasti datang di suatu saat nanti. Ya. Demi duit miliaran yang menggiurkan, ternak-ternak manusia kekeh ngayel mempertahankan kebohongan melindungi yang salah. Secepatnya agar ditangkap Pratikno dan Ova Emilia rektor UGM karena dua orang ini dalam kasruh di UGM terkait ijazah palsu. Ya. Pihak UGM betul-betul merendahkan diri mereka seakan bukan sempat akademisi. Lihat yang baju coklat kayak baru lulus sekolah, sangat memalukan. Ya, dia bilang pakai prosedur mungkin prosedur pingpong, ngomongnya aja berdiri kayak gak punya bangku, padahal sudah dibelikan dengan uang APBN. Ya, dua pejabat UGM yang menemui para pejuang kebenaran termul penjilat. Ya. Jalani dulu proses hukumnya, para boleh mundur akui dulu, nyatakan dulu bahwa UGM tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi. Layak rektor Universitas Gajah, duduk dipecat saja ganti, masih banyak orang cerdas, jujur, pintar, kerja keras untuk UGM. Ya, semua yang membela ijazah Jokowi harus diadili semua, UGM harus bertanggung jawab, semuanya harus dipidana, termasuk pun juga pengacaranya. Ya ampun, rakyat dosa apa kok para pejabat jadi ternak Jokowi? Hei, kalian para pejabat, saya mau tanya, kalau Jokowi mati apa kalian takut ikut mati juga? Nah, memang harus dimusnahkan orang-orang yang seperti ini melindungi ijazah palsu, padahal mereka orang berpendidikan loh. Sebenarnya gimana? Apa ijazah itu nggak jelas identitasnya asli apa palsu? Kok UGM merahasiakan? Ya, berlagak taat aturan tapi tujuannya hanya untuk menutupi kepalsuan. Sungguh selama ini rakyat Indonesia disuguhi tontonan yang penuh kebusukan. Kenapa kebohongan harus ditutupi dan dipertahankan? Ya, kalau benar Jokowi lulusan FAK, kehutanan UGM, cukup tunjukkan SK yudisium, skripsi, lab, ya KKN dan lain-lain. Tidak perlu dapat debat UGM jadi pahlawan kejujuran yang berhasil menghentikan perdebatan. Ya, kasihan mahasiswa UGM, bisa-bisa calon mahasiswa malu juga mau daftar masuk UGM. Yang saya heran, pejabat kok mau jadi penjilat, harusnya dibayar rakyat, kerja dengan adil untuk rakyat, menjilat pada orang yang diduga salah. Ya, kalau benar berita mundurnya rektor UGM karena ijazah Joko Widodo, semoga ini benar adanya. Jokowi pantas dan layak dihukum berat karena penipuan berat.
Ya, semakin berlarit-laritnya kasus ijazah palsu, Jokowi mau tidak mau mencoreng muka pemerintah yang terkesan lemah, tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Ya. Selama Kapolri Sigit tidak diganti, hukum tidak akan jalan jika terkait Jokowi dan gerombolannya. Tangkap semua pejabat di UGM yang mencoba untuk menutup-nutupi kepalsuannya ijazahnya Jokowi. Ya, rakyat Indonesia yang sejati ialah mereka yang menegakkan kebenaran, bukan yang suka membela kemungkaran. Jika benar Anda cerita Indonesia minta Jokowi, tunjukkan ijazahnya dan diuji keasliannya secara independen. Jika tidak, Anda adalah rakyat Indonesia yang termul. Nah, gara-gara satu orang mendadak banyak pejabat tergagap-gagap menghadapi orang-orang yang ingin mengungkap keaslian ijazah seseorang yang diduga aspal. Ya, maju terus para pahlawan pembongkar ijazah Joko Widodo. Nah, kenapa UGM begitu bersikuku tidak mau membuka diri untuk memberikan data kuliah Jokowi ini ke publik? Nah, padahal UGM lah yang paling berkompeten untuk menyelesaikan carut-murut kasus ijazah Jokowi ini. Semakin UGM berkelit dengan segala alasannya, semakin publik curiga bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Padahal masalah ini sangat mudah dan simpel untuk diselesaikan sebenarnya. Ya. Sudah gili, ini petugas terus apa maunya. Adili dan penjarakan Presiden bekas Jokowi dan keluarganya. Makzulkan Wapres Fufu Fafa, Hail KKN dan Paman Usman. Ya, pesan saya yang jadi pemimpin NKRI, jangan pengkhianat. Kenapa merampas hak orang miskin? Dasar orang ahli neraka, makanya suka menyengsarakan orang miskin yang susah cari makan. Ya, nggak akan selesai kalau tidak ada yang jujur, terutama penegak hukumnya, baik itu polisi dan hakimnya, jelas sudah melanggar hukum tapi masih dibelah-belahi. Ya, sulitnya di negara ini mencari kejujuran. Masya Allah, mau sampai kapan kebohongan ini akan terungkap kebenarannya? Rakyat cerdas, mari mempertahankan negara ini untuk tidak hanya dengan satu orang keluarga, kelompok merasa dan jelas berkuasa. Ya, semoga perjuangan kebenaran dan keadilan Bu Dr. Tifa CS agar diangkat saja jadi Menteri Pak Prabowo, agar mikirin kenegaraan Republik Indonesia. Nah, institusi UGM dijatuhkan kredibilitasnya demi pembohong. Padahal institusi pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Nah, selama pemimpin negara masih titipan, tidak mungkin bisa ada keadilan karena semua aparat sudah terkunci rapat. Kecuali pemimpin dari independen, maka baru bisa ambil tindakan tegas seperti pemimpin terdahulu. Ya, inilah ini sangat berbahaya buat negara Indonesia. Nah, hanya bisa berdoa agar yang menutupi kebenaran segera kena azab dunia sampai akhirat. Nah, kepalsuan itu walau ditutup cat rangkap berapapun akan pasti terungkap. Harusnya sekarang pihak UGM yang sangat berkepentingan ijazah UGM diindikasikan dipalsukan. Ya, semoga para pejuang pembela kebenaran, kejujuran, keadilan diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan supaya kebenaran cepat-cepat terungkap. Harus dihukum, jangan hanya rakyat saja. Kalau salah dikit dihukum, itu semua karena waktu menjabat Jokowi sedikit-dikit mengkasuskan terhadap orang-orang yang mengkritik, gak taunya punya banyak bobrok yang ditutupi. Nah, inilah pejabat sekarang, bukannya ramah sama tamu tapi nampak arogan. Sangat banyak yang tersangkut membantu pemalsuan ijazahnya Jokowi, dari dosen politisi mengadil. Padahal kalau mereka ini nggak tersangkut, maka akan sangat singkat pembuktiannya. Nah, pegawainya jawabannya nggak mutu, nggak bisa bedakan pejabat publik sama orang biasa yang bukan pejabat publik. Ya, ini sangat parah. Nah, sebenarnya bila mereka mau jujur, sudah lama persoalan ini selesai. Jadi bila ini terungkap, maka penjarakan mereka yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Ya. Para pejabat yang menutupi, melindungi kebohongan, penipuan, hati-hati, hidupmu tidak akan berkah. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.